Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai literatur review dari jurnal yang berkaitan dengan project management. Kami dari anggota kelompok 1 yang beranggotakan Wildanda Tumbahaudin, Novia Divaratul Ayun, Condro Priyo Utomo, Safira Halmahira, Heni Rimadana, Siti Rofidatus Saidah, Vivin Oktavia Cahyani, Rifki Murtiani, Hafid Nur Rais, Nurjiana Bilah Ramadhani. Kemudian untuk pemaparan paper 1 dari Kak Wildan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, yang pertama semua. Yang pertama yaitu dengan judul Integration of Building Information Modeling and Project Management in Construction Project Life Cycle yang ditulis oleh Taegewan dan Han Mei Chen pada tahun 2023. Lalu pertama yaitu pemanfaatan Building Information Modeling atau biasa dikenali dengan BIM tidak lagi terbatas pada alat konstruksi digital semata, tetapi telah berkembang menjadi metode manajemen yang diharapkan memainkan peran penting dalam manajemen proyek. Sebelum menjelajahi lebih jauh kontribusi kemampuan BIM terhadap manajemen proyek, pemahaman tentang integrasi BIM dan manajemen proyek sepanjang siklus hidup proyek menjadi hal yang penting. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami secara komprehensif status penelitian dengan meninjau integrasi BIM dan manajemen proyek dalam siklus hidup proyek konstruksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun jumlah artikel dalam bidang ini telah meningkat pesat dalam 11 tahun terakhir, namun hubungan siklus hidup proyek masih relatif lemah. Oleh karena itu, sebuah kerangka kemampuan BIM diajukan dengan bertanggung kemampuan BIM untuk manajemen proyek dalam siklus hidup proyek. Penelitian ini akan memfasilitasi tim proyek konstruksi dan pemangku kepentingan untuk terus-menerus mengintegrasikan BIM dengan manajemen proyek sepanjang siklus hidup proyek. Dengan demikian meningkatkan efisiensi manajemen proyek dalam proyek konstruksi. Yang pertama yaitu definisi dari proyek dan siklus hidup proyek. Menurut Project Management Institute atau PMI dan Asosiasi Manajemen Proyek di Inggris, proyek adalah suatu usaha sementara dengan awal dan akhir yang pasti untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil unik. Siklus hidup proyek sendiri diartikan yaitu serangkaian tahapan yang dilewati oleh proyek dari awal hingga selesai. Tahapan-tahapan ini umumnya mencakup starting, preparing, carrying out, and ending. Pengelolaan proyek merujuk pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mengarahkan pekerjaan proyek agar menghasilkan hasil yang diinginkan. Studi dan pemahaman tentang manajemen proyek dari siklus hidup proyek membantu melacak informasi proyek dan terus meningkatkan pengelolaan proyek. Building Information Modeling atau BIM adalah suatu konsep tentang mengaitkan data menjadi sebuah bentuk objek geometris sehingga dapat membentuk sebuah representasi digital dengan rancangan perakitan berbagai komponen bangunan. Ini tujuan dari
BIM ini tidak hanya digunakan sebagai alat untuk merancang dan visualisasikan proyek konstruksi, tapi juga sebagai platform untuk berbagai informasi, meningkatkan kolaborasi, dan mengelola data proyek secara efisien. Peran BIM dalam manajemen proyek adalah konsep yang mengaitkan data dengan objek geometris yang membentuk representasi digital dan perakitan komponen bangunan. BIM yang semula dilihat sebagai teknologi kini dipandang sebagai metode manajemen karena kemampuannya dalam mengelola informasi sepanjang siklus hidup bangunan. Integrasi BIM dan manajemen proyek, yaitu meskipun BIM telah diakui karena kemampuannya, implementasinya sepanjang hidup proyek konstruksi belum menerima perhatian yang ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tim proyek konstruksi dapat terus menerapkan BIM sepanjang siklus hidup proyek untuk meningkatkan manajemen proyek. Lalu untuk metode pada penelitian ini dilakukan sebuah metode systematic literature review dengan cara mengintegrasikan artikel-artikel yang mengandung BIM dan manajemen proyek dalam siklus proyek yang menggunakan metode reporting item for systematic review and meta analysis atau biasa disebut PRISMA. Proses tinjauan ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap identifikasi, tahap penyaringan, tahap kelayakan, dan evaluasi. Pada tahap identifikasi dimulai dengan mengidentifikasi kata kunci yang paling relevan untuk BIM dan manajemen proyek dalam siklus proyek, yang mengandung kata-kata BIM dan project management itu dikumpulkan. Lalu selain itu jenis literatur dibatasi pada intellectual jurnal yang telah ditinjau dalam bahasa Inggris dengan rentang tanggal pencarian tertentu mulai dari Januari 2012 hingga Desember 2022. Akhirnya terdapat 90 dari 95 artikel yang dicari oleh Web Science, 188 pada Scopus dan 105 oleh BES, dan total artikel yang didapat yaitu 388 artikel terkait. Lalu yang tahap kedua yaitu tahap penyaringan. Dari 247 makalah tersisa setelah menghapus 141 literatur yang duplikat. Lalu tahap ketiga yaitu tahap kelayakan, yaitu ditemukan 56 makalah lebih lanjut. Karena dengan rincian sebagai berikut, tidak terkait dengan industri konstruktif ada 3 artikel, terkait dengan pengajaran dan pendidikan ada 4 artikel, lalu penelitian tentang perangkat lunak BIM dan interoperabilitas ada 5 artikel, lalu berfokus pada tahap operasi dan pemeliharaan ada 12 artikel, tanpa fokus BIM ada 13 artikel, dan campuran BIM dengan teknik lain ada 17 artikel. Lalu yang terakhir yaitu tahap inklusi, dapat 71 artikel akhirnya pilih untuk tinjauan yang akan dianalisis secara berturut-turut dalam hal bibliometri dan konten penelitian. Software Sitespace digunakan untuk membantu dalam analisis ini. Sitespace adalah aplikasi yang menggabungkan metode visualisasi informasi, bibliometri, dan algoritma data mining dalam visualisasi interaktif untuk visualisasi domain pengetahuan yang progresif. Analisis konten berikutnya meneliti setiap artikel untuk mengungkap kemampuan BIM yang disebutkan dan menentukan hubungannya dengan siklus hidup proyek. Terakhir yaitu BIM capacity untuk manajemen proyek dalam project life cycle terangkum. Hasil dan kesimpulan pada jurnal ini yaitu dalam kajian ini, BIM dipandang sebagai alat manajemen yang diintegrasikan dengan manajemen proyek dan diteliti aplikasinya dalam project life cycle. Tahap RIBA Plan of Work 1 hingga 6. Dengan mengadopsi metode PRISMA untuk menyaring artikel-artikel dalam domain ini,
71 artikel terpilih dianalisis baik dalam aspek bibliometrik maupun konten. Aspek bibliometrik mencakup kecenderungan publikasi, distribusi geografis publikasi, publikasi di jurnal akademik, dan kategori subjek yang sering muncul bersama. Sedangkan aspek konten berbagai artikel menjadi 5 kategori, yaitu satu, masalah yang terlibat dalam adopsi BIM, implementasi BIM dalam proyek, kemampuan BIM secara spesifik, integrasi BIM dan manajemen, serta dampak BIM. Terakhir, kajian ini merangkum kerangka kemampuan BIM untuk manajemen proyek dalam siklus hidup proyek. Nilai dari kajian ini terletak pada demonstrasi status saat ini dan klasifikasi penelitian tentang integrasi BIM dan manajemen proyek dalam siklus hidup proyek, serta merangkum kerangka kemampuan BIM untuk menjaga proyek dalam siklus hidup proyek. Ini akan memfasilitasi pemangku kepentingan proyek dan konstruksi dan tim seperti pemilik, perancang, kontraktor, dan subkontraktor untuk terus-menerus mengintegrasikan BIM dengan manajemen proyek sepanjang siklus hidup proyek. Dengan demikian meningkatkan efisiensi manajemen proyek dalam proyek konstruksi. Baik, untuk jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Novia Divaratul Ayu. Berjudul Analysis of Project Management Tool to Support Knowledge Management yang ditulis oleh Miguel Clementi dan Luisa Dominguez, tahun terbit 2023. Pendahuluannya yaitu semua proyek memiliki satu kesamaan, yaitu pengetahuan. Penting untuk mengembangkan lingkungan untuk menciptakan berbagai dan menggunakan pengetahuan untuk mencapai hasil yang diharapkan untuk proyek. Namun karena proyek ini bersifat sementara, pengetahuan yang dihasilkan selama proyek tersebut disimpan secara diam-diam dan hanya satu-satunya dibagikan di antara anggota tim proyek. Melalui penggunaan alat manajemen proyek ini, hal ini dimungkinkan mengurangi beberapa masalah ini dan membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan berbagai masalah sumber daya. Pekerjaan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi potensi alat manajemen proyek untuk mengelola pengetahuan yang dihasilkan selama proyek. Teori dari manajemen proyek yaitu manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek untuk mengetahui persyaratan proyek. Tim proyek dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui pendekatan yang berbeda seperti metodologi prediktif, hybrid, atau adaptif. Lalu teori yang kedua yaitu manajemen pengetahuan. Pengetahuan didefinisikan oleh beberapa penulis dan tidak mungkin untuk mengklasifikasinya berdasarkan satu perspektif. Pengetahuan melekat pada diri individu meskipun secara tidak disadari dan sulit untuk disebarkan atau bahkan diidentifikasi. Untuk mencapai tujuan mereka mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusianya dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Boleh minta tolong ke bawah? Membantu mengklasifikasikan berbagai jenis aktivitas dan fungsi yang diperlukan untuk dikelola semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan di dalam atau di antara organisasi. Untuk teori ketiga yaitu manajemen pengetahuan dalam proyek. Kaitan antara manajemen pengetahuan dan kesuksesan proyek sangat relevan untuk teknologi informasi proyek karena tugas mengembangkan dan menerapkan sistem katalis bisnis melibatkan pengetahuan intensif kegiatan. Lalu menggunakan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan makalah penelitian ini didasarkan pada Design Science Research atau DSR mengenai potensinya dalam menangkap, menyimpan berbagai dan menerapkan ilmu sesuai artefak PMBOK. 5 langkah yang dilakukan untuk merancang artefak ini analisis pertama yaitu menganalisis identifikasi masalah dan motivasi literatur. Mengungkapkan bahwa ini merupakan tantangan bagi tim untuk menghindarinya hilangnya pengetahuan konseptual tentang proyek tersebut ketika mereka dibubarkan. Yang kedua, solusi definisi tujuan, desain kerangka kerja untuk menilai dan membandingkan berbagai alat mengenai kemampuannya mengelola pengetahuan dalam konteks proyek. Yang ketiga, desain dan pengembangan, mendefinisikan dimensi dan struktur dari kerangka tersebut.
Yang keempat, demonstrasi dan evaluasi eksperimen dan pengujian aplikasi. Yang kelima, komunikasi publikasi karya penelitian untuk berkomunikasi seputar pentingnya masalah dan kegunaan solusi kami. Hasil dan kesimpulannya yaitu Confluent menghadirkan fitur-fitur menarik, memungkinkan terciptanya semacam pengetahuan repository, memungkinkan agregasi semua dokumentasi dalam bentuk template dan artefak yang terkait dengan proyek dalam satu platform. Selain itu, memungkinkan berbagai konten ini dengan banyak anggota yang dapat mengedit dan berkomentar pada konten, memberikan pertukaran pemikiran dan pengalaman antara anggota dan tim, yang bertujuan untuk proyek-proyek yang di masa depan yang serupa. Aplikasi ini memperoleh nilai terbaik untuk kemampuan untuk menangkap pengetahuan, memiliki sedikit kontribusi terhadap penerapan pengetahuan. Di samping itu, target proses dan smart sheet terbukti sangat berguna untuk mengelola pengetahuan dalam bentuk spreadsheet dan grid, memungkinkan sejumlah besar informasi untuk diatur dan dibagikan dalam lingkungan tim. QuickBase berfungsi lebih sebagai database kode rendah. Trello memperoleh beberapa nilai 0 karena versi standarnya memiliki fitur yang cukup terbatas. Untuk melakukan mempelajari pengetahuan diam-diam, mengidentifikasi bagaimana jenis pengetahuan ini dihasilkan selama proyek berlangsung dapat dikelola. Baik, untuk judul jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Mas Condro Priyo Utomo. Judul yang saya review di sini adalah Management of Safety and Security atau IMSS in the Nuclear Industry, Organizational Culture Initiative, yang ditulis oleh Marcia Yilonen dan Kim Bierman pada tahun 2023. Pendahuluannya motivasi untuk mempelajari manajemen keselamatan dan keamanan terpadu atau IMSS dan upaya perlindungan dalam konteks nuklir berasal dari kemajuan teknologi seperti digitalisasi dan otomatisasi dan penggunaan alat kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis data besar, misalnya berasal dari sensor yang memantau proses industri dalam konteks industri yang berisiko tinggi. Perkembangan digitalisasi dan otomatisasi telah menyebabkan semakin kaburnya batasan antara teknologi informasi atau TI dan sistem implementasi dan kontrol atau ANC. Dan hal ini membuat sistem ANC lebih rentan terhadap serangan siber. Next ke metode teori. Untuk teorinya, rangka teori yang dijelaskan di sini terdiri dari model budaya organisasi yang dijelaskan oleh Karsen tahun 1992 dan 2010 dan konsep serta lapisan manajemen terintegrasi yang dijelaskan oleh Jorgensen dan kawan-kawan pada 2006. Selain itu, untuk mengkaji keselamatan dan keamanan termasuk fisik keamanan dan keamanan cyber serta risiko dan muka terkait, kami mendefinisikan konsep utama ini pada bagian 1 di lampiran A. Next ke metode. Untuk metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode analisis yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dalam tinjauan laporan dan tinjauan literatur serta analisis tematik dalam wawancara oleh Gripendorf 2013, Morality dan kawan-kawan 2016. Terdapat persamaan antara analisis isi kualitatif dan analisis tematik. Hal ini mencakup pengkodean sistematis, pemeriksaan makna, dan penciptaan interpretasi. Yang melaluinya dimungkinkan untuk menggambarkan fenomena yang dipelajari dan untuk menciptakan sebuah cerita yang memberikan informasi baru, mengembangkan pemahaman dan menginspirasi secara budaya. Hasil dan kesimpulannya, bagian hasil dibagi menjadi 3 bagian mengikuti struktur kerangka teori ini. Bagian pertama membahas lingkungan eksternal pembangkit listrik tenaga nuklir yang mengacu pada persyaratan internasional dan pengalaman pengelolaan antarmuka keselamatan dan keamanan. Dan kerangka peraturan nasional Finlandia untuk antarmuka keselamatan keamanan
Bagian kedua berfokus pada motivasi IMSS yang mencerminkan pemahaman akademis umum tentang kebutuhan IMSS. Mereka dapat menginspirasi IMSS pada tingkat struktural, fungsional, dan budaya. Kemudian bagian ketiga menyajikan hasil wawancara dengan pakar keselamatan dan keamanan dari perusahaan listrik dan otoritas keselamatan radiasi dan nuklir atau SETUK dari sudut pandang budaya organisasi dan manajemen terpadu. Baik, untuk jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Safira Halmahera. Baik, untuk selanjutnya yaitu jurnal yang saya review dengan judul Manajemen dalam Pengembangan Kemampuan Dinamis untuk Era Inovasi Terbuka. Untuk teorinya yaitu bagaimana manajemen proyek dapat berkontribusi pada pengembangan dan pemanfaatan kemampuan tersebut. Teori yang dijelaskan itu mencakup dimensi-dimensi teoritis dari DCS, termasuk akumulasi pengetahuan, integrasi, pemanfaatan, rekonfigurasi, sensing, dan seizing. Untuk metode yang digunakan, pada studi paper ini itu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana menerapkan wawancara semi-struktur terhadap 22 partisipan dari 9 perusahaan yang berbeda. Wawancara yang dilakukan dengan para profesional yang bertanggung jawab atas manajemen proyek, bidang dengan proyek, dan pengembangan keterampilan. Untuk kriteria yang digunakan yaitu memperkuat kualitas penelitian termasuk kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmabilitas. Hasil dan kesimpulan. Untuk hasil dari paper ini yaitu menunjukkan bahwa project management itu memainkan peran penting dalam mengubah pengetahuan yang diperoleh dalam project menjadi rutinitas dan praktik pembelajaran yang memungkinkan pengembangan kemampuan organisasi. Sedangkan kesimpulannya, organisasi itu dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh project management untuk pengembangan kemampuan dalam era inovasi terbuka. Baik, untuk jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Heni Rimadana. Untuk judul yang saya ambil dari artikel ini, Physical and International Culture, Operation Leadership, and International Firm Performance in Evidence from International Firm in China. Dan ini ditulis oleh Jong Yoli, Song Kim, Minwal, dan lain-lain, di mana terbitnya di tahun 2024 ini. Adapun artikel ini merupakan studi yang mendalami konsep budaya organisasi paradoks dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan di Cina. Melalui analisis teridentifikasi dua jenis budaya organisasi paradoks yang dominan, yaitu tentara berbasis dan rasional kolektif. Nah, untuk teorinya sendiri di sini menggunakan jurnal ini mengeksplorasi konsep budaya organisasi paradoks yang menunjukkan koeksistensi berkelanjutan dan terlihat dari fitur budaya yang kontradiktif dalam konteks organisasi internasional. Selain itu, konten ini juga mengeksplorasi peran penting kepemimpinan otoriter dalam memperkuat efektivitas budaya organisasi paradoks. Untuk metodenya sendiri, studi ini menggunakan metode analisis kuantitatif, di mana menggunakan data survei untuk variabel independen seperti budaya organisasi paradoks dan variabel modernisasi seperti kepemimpinan otoriter, yang mana survei ini diberikan kepada 2.256 responden individu yang mewakili sebagai perusahaan internasional di Cina. Nah, untuk hasil dan kesimpulannya sendiri, budaya organisasi paradoks yang menampilkan koeksistensi fitur budaya yang bertentangan menjadi integral dan terlihat dalam struktur organisasi internasional di Cina, di mana kontribusi ini signifikan dalam pemahaman tentang budaya organisasi internasional
Dan dengan demikian, studi ini menawarkan wawasan yang berharga bagi praktisi dan peneliti yang tertarik dalam mengoptimalkan kinerja organisasi dalam konteks global yang kompleks. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Rafidatus Saidah. Baik, di sini judulnya Project Management Maturity Models, Proposal of Forward Model Comprehension. Penulisnya yaitu Nunes dan Pedro. Terbit pada tahun 2023. Perkembangan dunia bisnis yang dinamis menuntut organisasi untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kemampuan dalam mengolah proyek. Salah satu pendekatan yang penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen proyek adalah dengan mengukur tingkat kematangan manajemen proyek. Teori yang diuraikan dalam jurnal ini kaitan dengan konsep dan aplikasi model kematangan manajemen proyek. Dalam teori ini dijelaskan bahwa memetakan evolusi organisasi dari tingkat awal yang memiliki sedikit kemampuan dalam dominan yang dipertimbangkan hingga mencapai tingkat kematangan penuh yang menggambarkan organisasi yang sangat mampu dan domain tersebut. Beberapa model yang dijelaskan dalam teori tersebut termasuk PADO PMMM, KPMMM, OPM 3, PMM dari PM Solution, dan MPM 3. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah desain penelitian ilmiah dalam sistem informasi. Terdapat 6 tahap. Yang pertama, tahap identifikasi masalah dan motivasi. Tahap kedua yaitu pengidentifikasian tujuan solusi. Tahap ketiga adalah desain dan pengembangan solusi. Tahap keempat, mengevaluasi efektivitas solusi. Tahap kelima yaitu membandingkan tujuan awal dengan solusi yang ditemukan. Dan tahap terakhir, hasil penelitian dan solusinya disampaikan kepada Dewan Ahli untuk mendapatkan masukan dan validasi lebih lanjut. Untuk hasil dan kesimpulan, hasil dari studi ini mengidentifikasi bahwa model kematangan manajemen proyek yang paling sesuai untuk penilaian umum adalah model PMMM oleh Prado. Walaupun Prado mungkin memiliki pilihan utama untuk penilaian kematangan umum, selalu penting untuk mempertimbangkan semua variabel dan konteks khusus organisasi dalam pemilihan model PMM. Baik, jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vivin Ya Cahyani. Baik, untuk jurnal selanjutnya, judul tinjauan penelitian manajemen proyek mega dalam perspektif ilmu. Untuk ini dan masa depan. Ia memberikan tinjauan komprehensif dari penelitian yang ada di bidang manajemen organisasi mega proyek. Desain struktur organisasi dalam mega proyek sangat bergantung pada pengalaman eksekutif proyek lingkungan dan struktur organisasi membutuhkan desain daya yang rasional untuk memanajemen yang efisien. Untuk teorinya sendiri, jurnal ini menyebutkan menggunakan teori partial left square structural equation modeling atau yang mungkin melibatkan menerapkan teori dan beberapa model yang relevan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Lanjut untuk metodenya, metode yang digunakan, metode penelitian kualitatif, khususnya analisis studi kasus, umumnya digunakan untuk mempelajari sifat unik dan kompleks dari mega proyek yang dianalisis. Terus lanjut untuk hasil dan kesimpulannya sendiri, secara keseluruhan penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang keadaan penelitian saat ini dan untuk memanajemen suatu organisasi mega proyek, mengidentifikasi arah penelitian utama dan menyarankan area untuk penyelidikan di masa depan. Untuk jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Riti Murtiani. Baik, jurnal di sini, penelitian ini menggunakan beberapa teori, termasuk teori kepemimpinan Petgol, menggunakan model budaya organisasi dan teori lintas budaya. Teori
kepemimpinan PETGOL digunakan untuk memeriksa paramediasi kepemimpinan proyek dalam hubungan antar lintas budaya dan efektivitas tim. Nah, lanjut untuk metodenya sendiri, di sini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan instrumen survei yang diberikan ke 230 peserta di industri minyak dan gas di Nigeria. Nah, untuk hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang berprestasi tinggi dan direktif memainkan peran penting dalam mendorong adaptasi lintas budaya dalam lingkungan kerja proyek di industri minyak gas dan Nigeria. Terima kasih. Untuk jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fitnur Rais. Untuk judul artikelnya yaitu Creating Authority and Autonomy, Necessary Dialectical Tension in Public Sector Project Management. Sektor publik telah mengalami proyeksi sebuah tren yang mengorganisasikan tugas-tugas ke dalam proyek-proyek berbeda dengan tujuan, ruang lingkup, dan anggaran yang jelas. Hal ini sangat penting khususnya di sektor publik yang bersinggungan dengan sistem birokrasi dan akuntabilitas publik. Untuk teorinya sendiri, studi ini berkontribusi pada teori dengan menyajikan pengelolaan proyek yang terjadi pada tingkat metastruktural, suatu bentuk dekonstruksi, dan dengan mengajukan teori pengelolaan proyek yang dekonstruktif. Teori ini meskipun memerlukan eksplorasi yang lebih lanjut, mengakui hubungan dialektis antara manajer proyek sektor publik dan pekerjaan proyek mereka. Kemudian untuk metodenya sendiri memadukan interpretivisme dengan perspektif Derridian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan multifaset untuk menyelidiki hubungan yang rumit dan dinamis antara manajer proyek sektor publik dan dokumen referensi mereka. Kemudian untuk hasil dan kesimpulannya, beberapa pihak berargumentasi bahwa proyek-proyek sektor publik terus gagal memenuhi ekspektasi pelaksanaan dan diperlukan lebih banyak pengalaman pengelolaan proyek dibanding lebih banyak manajemen proyek. Penelitian ini menunjukkan bagaimana manajer proyek sektor publik mengatasi kontradiksi ini, menyeimbangkan kebutuhan akan kepatuhan terhadap protokol formal dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek praktis. Kemudian untuk jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Nurjian Nabilah Ramadhani. Baik, di sini saya menggunakan artikel dengan judul Digitalization of Project Management, Opportunity in Research and Practice yang ditulis oleh Karl Marnowitz dan Annelies L. Marnowitz. Pada pendahuluannya dijelaskan bahwa dalam era digitalisasi saat ini, manajemen proyek mengalami transformasi yang signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam penelitian dan praktik manajemen proyek. Teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini yakni yang pertama ada teori sistem. Teori sistem sendiri di sini digunakan untuk membantu dalam memahami bagaimana berbagai elemen dalam sebuah proyek saling berinteraksi dan beradaptasi dalam konteks digitalisasi. Yang kedua ada teori manajemen proyek yang digunakan untuk memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip manajemen proyek yang tetap relevan dalam lingkungan digital. Yang terakhir yakni ada teori inovasi teknologi yang digunakan untuk membantu dalam memahami proses adopsi dan integrasi teknologi baru dalam manajemen proyek. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis literatur untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai studi dan artikel yang terkait digitalisasi dalam manajemen proyek. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang yang terkait dengan digitalisasi dalam manajemen proyek. Hasil dan kesimpulan. Penelitian ini menyoroti bahwa digitalisasi membawa berbagai peluang dalam penelitian dan praktik manajemen proyek. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas proyek. Namun tantangan seperti keamanan data, ketergantungan pada teknologi, dan perubahan budaya organisasi juga perlu untuk diperhatikan. Sehingga untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi, organisasi perlu untuk mengembangkan strategi yang holistik dan terintegrasi.
Terima kasih. Baik, itulah 10 jurnal dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.